Baik, setelah kita turun tadi dari kompleks Sitinggil ini, terdapat satu bangunan yang disebut Mengada. Mengada ini bangunan yang berfungsi untuk tempat 5 pejabat kesultanan, yaitu camat, demang, lurah di dalam dan laskar dalam pada saat bertugas menerima laporan. Dan kita akan melewati sebuah gerbang yang disebut Tregol, atau pintunya dulu disebut adalah pintu gledegan. Regol ini artinya gerbang yang beratapkan genteng, dan pintu gledegan, gledeg itu artinya petir, bukan karena gledeg itu petir yang artinya kalau dalam bahasa Jawa, tapi gledeg di sini artinya bahwa pintu itu saking besarnya dulu kalau dibuka suaranya seperti ada suara petir. Silakan kita lanjut. Pintu gledegan. Masih anak-anak mandu ya? Biasa. Nanti di situ. Wajar kalau pulangnya sore, datangnya sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi Taman Dewan Daru, yang dimana informasi itu akan diceritakan lagi kepada dari paman saya untuk diberikan informasi lebih lanjut ya. Mangga langsung saja cekidot. Saya sekarang berada di halaman utama daripada Keraton Kasepuhan, tepatnya di Taman Bundaran Dewan Daru. Kenapa disebut Taman Bundaran Dewan Daru? Dewan artinya adalah kumpulan, Daru artinya adalah cahaya. Kumpulan cahaya yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin atau seorang raja ini bisa menerangi rakyatnya, artinya bisa memberikan rasa tentram, damai kepada rakyatnya. Baik, di Taman Bundaran Dewan Daru ini saya duduk di satu meja, ya ada meja batu di sini. Meja batunya sendiri adalah peninggalan dari tahun 1811 yang merupakan peninggalan daripada Dr. Raffles ya, tahun 1811, yang dibawa dari India, dari Kalinga. Kemudian di belakang saya juga terdapat sepasang patung harimau putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon adalah penerus daripada Pajajaran. Walau karena bagaimanapun Sunan Gunung Jati sebagai raja pertama Cirebon dan pendiri awal Cirebon, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang, adalah putra mahkota dari Pajajaran yang kemudian diteruskan oleh Sunan Gunung Jati, yang notabene adalah cucu dari Prabu Siliwangi sendiri ya. Kemudian ada sepasang meriam dari Kerajaan Galuh Pakuan. Meriam ini disebut Lingga dan Yoni dari Galuh Pakuan ini pada abad ke-15, dan tepat di belakang saya pun ada bangunan, inilah Keraton Kasepuhan ya, yang sampai saat ini alhamdulillah keraton ini masih berfungsi, masih utuh ya, masih terjaga dengan baik, yang masih kita fungsikan sampai sekarang, terutama untuk hal-hal untuk peringatan hari-hari besar Islam ya, peringatan hari-hari besar Islam, adat istiadat tradisi yang masih kita laksanakan sampai sekarang ya. Dan di sebelah timur pun ada satu bangunan yang disebut Sri Manganti. Sri artinya raja, Manganti itu menanti, yang berarti menanti raja, yang berfungsi agak sebagai tempat ruang tunggunya tamu untuk menghadap pada sultan. Dan di sebelah barat ada satu bangunan lagi yang lebih kecil yang disebut lunjuk. Lunjuk dari kata petunjuk, yang berfungsi sebagai tempat informasi. Nah, sementara keraton ini juga terdapat beberapa ruangan di dalam keraton. Ada Bangsal Agung Panembahan yang berfungsi sebagai tempat duduk atau singgasana daripada sultan. Kemudian ada Bangsal Prabayaksa, tempat sultan menerima tamu-tamu negara secara resmi, atau dulu difungsikan sebagai tempat rapatnya para pembesar kerajaan. Kemudian ada Bangsal Pringganani yang berfungsi sebagai tempat menghadapnya para bupati kepada sultan, kepada raja. Ada Los Gajah Nguling yang berfungsi sebagai tempat
penghubung antara Pringgandani dengan yang terdepan yang disebut Jinembang Rawit, yang berfungsi sebagai tempat bertugasnya Pangeran Pati atau Wakil Sultan untuk menerima tamu. Cukup sekian, kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah informasi dari saya dan paman saya sebagai pemandu tour guide. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya di sini. Oke, assalamualaikum.